Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim Sani dari Pendidikan 5C. Di sini kita akan belajar bareng terkait penerapan fungsi non-linear pada bidang ekonomi. Saya juga karena kita masih sama-sama belajar, jadi apabila ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman. Oke, di sini saya terkhusus akan belajar bareng terkait fungsi biaya khususnya pada bidang penerapan non-linear. Oke, seperti yang ketahui, selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dalam konsep biaya juga dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost, dan juga biaya marginal atau marginal cost. Oke, untuk biaya rata sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran yang merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Jadi dari pengertian biaya rata sudah jelas bahwa biaya rata-rata itu biaya yang dikeluarkan tiap unitnya dibagi dengan biaya total dari unit yang dihasilkan. Sedangkan untuk biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Nah, dari pengertiannya juga sudah jelas kan, biaya marginal adalah biaya tambahan. Berarti kan misalkan ada sebuah PT menghasilkan 60 unit barang dan biaya totalnya itu sekitar 2 juta. Sedangkan lalu atasan dari PT tersebut meminta tambahan produksi, misalkan minta tambah 1 unit barang. Nah, setelah dihitung berarti kan dari 61 unit itu mengeluarkan biaya 2.010.000. Nah, jadi yang dimaksud biaya marginal itu adalah 10.000 nya itu biaya tambahan yang sebelumnya itu hanya mengeluarkan biaya sebesar 2 juta karena dari atasan minta tambahan unit produk, sehingga biaya totalnya menjadi 2.010.000. Nah, 2.010.000 maaf. Nah, 10.000 inilah yang disebut sebagai biaya marginal atau biaya tambahan. Oke, seperti pada pertemuan sebelumnya sebenarnya tidak ada yang berbeda untuk rumus-rumusnya, seperti biaya tetap untuk FC atau K kanta, untuk biaya variabel VC fungsi Q atau sama dengan VQ, untuk biaya total C sama dengan FC plus VC atau K plus VQ. Nah, sini yang membedakan biaya tetap rata-rata AFC sama dengan VC per Q. Untuk biaya variabel rata-rata AVC sama dengan VC per Q. Biaya rata-rata AC sama dengan C per Q sama dengan AFC plus AVC. Untuk biaya marginal MC atau delta C selisih C bagi selisih dari Q. Nah, mungkin ada sedikit tambahan ya untuk teman-teman supaya lebih mudah menghafal terkait biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan juga biaya rata-rata dan juga biaya marginal. Untuk teman-teman cukup menghafalkan biaya tetap rata-rata itu AFC, sedangkan biaya variabel rata-rata itu AVC, dan biaya rata-rata itu AC, dan untuk biaya marginal itu MC. Nah, misalkan nih, untuk mempermudah kalian mengingat rumus, untuk biaya tetap rata-rata kan AVC. Kalau AVC berarti VC per Q. Untuk biaya variabel rata-rata berarti AVC berarti VC per Q. Pokoknya setiap A dikali FC atau VC atau C berarti VC dibagi Q, VC bagi Q, C bagi Q. Sebenarnya untuk mudah seperti itu. Itu kalau menurut saya. Monggo teman-teman
misalkan mau dipakai jembatan keledainya juga nggak salah, kalau tidak dipakai juga nggak masalah. Oke, lanjut. Nah, karena ini adalah non-linear, berarti kan pasti berhubungan dengan fungsi kuadrat, parabolik, dan juga fungsi kubik atau pangkat 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik. Nah, dapat sebagai urut. Yang pertama, biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Nah, karena ini fungsi kuadrat parabolik, berarti saya misalkan C sama dengan AQ kuadrat minus BQ plus C. Nah, di sini kan dapat kita simpulkan, maka VC-nya itu adalah AQ kuadrat min BQ, sedangkan VC-nya sama dengan C atau konstanta. Maka AC, C per Q. Nah, C tadi sudah ditemukan, berarti AQ kuadrat min BQ plus C. Nah, terus dibagi Q, menghasilkan AQ min B plus C per Q. Untuk AVC, VC per Q. VC itu AQ kuadrat min BQ dibagi Q, sehingga AVC sama dengan AQ min B. Untuk AFC, nah, FC itu konstanta K, jadi FC per Q sama dengan C per Q. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang fungsi kubik pangkat 3. Andaikan C sama dengan AQ pangkat 3 min BQ kuadrat plus C D plus D, maka VC nya adalah AQ pangkat 3 min BQ kuadrat plus CQ, sedangkan FC nya adalah D. FC itu apa? Konstanta. Nah, sehingga AC sama dengan AQ kuadrat min BQ plus C plus D per Q. Untuk AVC sama dengan AQ kuadrat min BQ plus C. Untuk AFC sama dengan D per Q. Oke, di sini saya akan memberikan contoh soal untuk lebih mempermudah pemahaman dari teman-teman. Sini biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Nah, pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini menjadi minimum. Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya tiap biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Nah, seandainya dari kedua ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besar biaya personalnya? Oke. Untuk penyelesaiannya itu hampir sama kayak persamaan nonlinear matematika biasa, yaitu terkait parabola kan ada titik ekstrim yaitu minimum maksimum. Nah, ini kan kita cari titik minimumnya, minimum. Nah, terjadi apabila kedudukan I sama dengan min B per 2A. Nah, jadi tadi kan untuk persamaan nonlinearnya kan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Nah, sedangkan untuk mencari C minimum kan berada pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A. Jadi untuk min B nya adalah 24, sedangkan A nya adalah 2. Jadi kan min B per 2A sama dengan 24 per 4, itu sama dengan 6 unit. Nah, untuk besar C minimumnya sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Kita masukkan kedudukan Q ketika C minimum seperti yang sudah kita cari sebelumnya. Kita masukkan 2 dikali 6 kuadrat min 24 dikali 6 tambah 102. Nah, hasilnya itu 30. Berarti kan untuk C minimumnya adalah 30. Nah,
bisa juga untuk mencari C minimum bisa juga dengan cara C minimum sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi min 4 dikali A. Tinggal kita masukkan 2. Maaf, ini ada sedikit typo. Seharusnya ini min 24 kuadrat. Nah, disitu tuh saya tuliskan 24 kuadrat. Oke, min 24 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 102 dibagi min 4 dikali 2. Nah, hasilnya itu min 240 dibagi min 8 sama dengan 30. Hasilnya sama saja. Tinggal kalian mau cari cara menggunakan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A atau dengan cara mencari kedudukan Q pada C minimum terlebih dahulu atau langsung. Nah, selanjutnya untuk Q sama dengan 6 karena pada kedudukan C minimum Q-nya itu sama dengan 6, jadi Fc nya tetap, yaitu karena Fc adalah konstanta yaitu 102, dan Vc sama dengan 2Q kuadrat min 24Q. Langsung kita masukkan, hasilnya menjadi min 72. Untuk AC nya itu C per Q, C tadi kan dicari 30. Nah, 30 bagi 6 5. Vc nya berarti min 72 bagi 6 min 12. Untuk AFC nya 102 bagi 6 dengan 17. Nah, jika Q sama dengan 7, C sama dengan 2 dikali 7 kuadrat min 24 kali 7 plus 102 sama dengan 32. Nah, kenapa ini kok Q-nya 7? Disoalkan tadi diminta untuk mencari biaya marginal apabila produksi bertambah 1. Nah, sini kan sebelumnya kita udah mencari nilai Q pada kedudukan minimum yaitu 6. Nah, di soal menyuruh kita mencari apabila ditambah 1 unit, berarti kan 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, itulah kenapa kok di sini Q sama dengan 7. Nah, kita langsung masukkan untuk biaya marginal sama dengan selisih C 2 ketika Q sama dengan 7 dikurangi C1 untuk Q sama dengan 6 dibagi Q2 min Q1. Nah, jadi hasilnya 32 min 30 dibagi 7 min 6, hasilnya 2. Berarti dapat disimpulkan untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya marginal atau biaya tambahan sebesar 2. Ya, mungkin sekian. Terima kasih dari saya. Ada salah lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.